udah nggak bisa lanjutin sekolah, ya udah terpaksa kerja di Bali. Terima endorse lah. Kamu pengen jadi artis gitu? Kenapa sih orang benci dengan Farel? Berbicara sebelum memikirkan. Jadi asal bicara. Darlin, bocah TikTok yang akan menjadi pengganti Farel. Apakah akan bernasib sama dengan Farel? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Disco. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, balik lagi dengan kasusnya Dr. Richard Lee. Dan sekarang dia sudah menemukan anak pengganti dari si Boti ya, bocah TikTok itu. Nah, bernama Darlin gitu. Nah, jadi di sini kita mau bahas tentang beberapa tanggapan mengenai Farel dan juga Darlin gitu. Jadi bagi kalian yang siang-siang ini pulang kerja, nggak mungkin pulang kerja ya, siang-siang kerja apa ya? Kerja kayak Farel bisa ya pulang siang-siang. Kalian lagi istirahat, makan siang, pulang sekolah mungkin, lalu istirahat kerja gitu. Nah, boleh kita ngobrol-ngobrol bersama Let's Go. Gokil, udah kayak presenter TV belum? Farel dulu ya, sebelum ke Darlin kita ke Farel dulu. Nah, gimana sih kabarnya Farel saat ini? Let's go cari-cari di TikTok itu nggak nemuin kabar Farel saat ini. Apakah Farel itu kembali ke sekolah yang lamanya, yang pasti teman-teman botinya semua di situ, banyak TikTok ya gitu. Atau dia jadi admin grup Pelangi Sumut? Nah, ini nggak tahu nih. Akun TikToknya yang 600.000 followers itu nggak ada videonya dia sama sekali. Nah, akun-akun kedua, ketiga ini Let's Go nggak tahu, nggak make sure mana yang benar, mana yang bohong gitu. Kalau teman-teman Let's Go yang tahu, tolong di tag Let's Go. Mana sih akunnya? Kita nggak dapet nih. Let's Go cari-cari gimana sih perjalanan dia. Nah, Let's Go cuman menemukan beberapa, ini mungkin udah agak lama, planning Farel ke depannya. Nah, jadi kita lihat aja. Masa Farel selalu beda sekarang udah terpaksa kerjanya. Nenek, demi nenek, ya Allah. Nah, dia kan bilang sebelumnya bahwa dia tuh ingin balik lagi ke Medan. Itu karena apa? Karena aku kangen nenek. Aku tidak bisa jauh dari nenek gitu. Nenek itu nenekku pahlawanku. Nenekku pahlawanku pernah menasehati aku. Kalau ada dokter gugur 1, ada om 10.000. Enggak ya, bercanda ya. Ya, memang ada om-om baik di sana yang bakal ngasih kerjaan ke Farel mungkin di masa depan gitu ya. Tapi anehnya si Farel ini ketika ditanya planning kamu apa ke depannya Farel? Planning saya ke depannya sih agak susah ya. Kalaupun memang udah nggak bisa lanjutin sekolah, ya udah terpaksa kerja di Bali. Di Bali. Bali sebagai live streaming bukan aneh-aneh gitu. Farel ini ke depannya ingin masih sekolah gitu lah. Katanya nggak mau sekolah Farel, lebih baik di penjara daripada sekolah. Tapi ini bilangnya lebih baik saya masih sekolah. Maksudnya saya sekolah di tempat yang saya inginkan gitu, yang belajar nggak perlu belajar jadi amat gitu, yang kalau ada si pensi sekolah ngedance dulu gitu. Nah, terus dia bilang ya kalau emang terpaksa saya nggak bisa ngelanjutin sekolah, terpaksa saya kerja di Bali gitu guys. Balik ke Medan pengen ketemu sama neneknya, ternyata neneknya ditinggal kerja di Bali. Waduh, ini kerja di Bali mau jadi apa ya? Dia bilang di Bali mau jadi live streaming gitu. Atau mungkin dengan kemampuan Farel, Let's Go ada rekomendasi nih Farel. Kalau Farel mau ke Bali nih ada spa namanya nih di sini nih ya. Ini kayaknya ini spa. Ini cocok dengan kemampuan Farel gitu. Nah, kita lihat di sini kan banyak teman-teman nih gitu. Teman-teman Farel ya. Farel bisa coba melamar di sini. Siapa tahu Farel cocok kerja di sini. Siapa tahu ya. Ini Let's Go cuma ngasih rekomendasi kalau Farel pengen ke Bali dan pengen cari kerja. Nah, ini salah satu tempat rekomendasi yang Let's Go kasih. Teman-teman pengen tahu ya ini tempat apa? Coba cari aja lah. Apa tahu cocok. Kalau cocok ya kan dapat duit. Kalau nggak cocok ya cari lagi yang lain lah gitu. Misalnya pun memang udah nggak bisa lanjutin sekolah, ya udah terpaksa kerja di Bali. Di Bali. Bali sebagai live streaming bukan aneh-aneh gitu. Kamu tuh sebenarnya pengen jadi, terima endorse lah. kamu pengen jadi artis gitu? Dia katanya pengen jadi live streaming di Bali. Live streaming kan nggak perlu di Bali. Live streaming kan di Medan bisa. Alasan aja lu nanti pengennya jadi apa? Terima endorse lah. Nah, berarti teman-teman produk-produk brand ini ada nggak yang mau, berarti Farel ini yakin banget dia masih bisa hidup dengan terima endorse. Yang mau saya lakukan adalah live streaming terus terima endorse. Gantungan kunci Bali. Kalian tahu nggak gantungan kunci Bali? Gantungan kunci khas Bali. Terima endorse. Jadi kabar terbarunya Farel sih kita belum tahu apakah dia balik lagi ke sekolahnya apa enggak. Nah, kebetulan kalau dia balik lagi ke sekolahnya kan harus ada uang yang dibayarkan ya. Berarti kalau dia bisa bersekolah lagi, berarti Let's Go pikir ada tanda kutip donatur lain yang menyekolahkan si Farel ini gitu.
Nah, lanjut. Ternyata ada anak bernama Derlin. Nah, Derlin ini adalah salah satu TikTokers yang membuat konten juga tentang dirinya, di mana dia sebagai seorang bocah yang berjualan di sekolah tanpa harus malu gitu. Tanggapan dari komentar video-videonya Derlin ini adalah Farel joget di sekolah. Farel juga jualan loh. Kamu macam-macam Farel itu jualan tapi di luar sekolah. Jualan kesedihan gitu. Jualan apa lagi? Jualan di forum Pelangi Sumut. Nah, bisa jadi kan di sana forum ya, bisa jualan apa aja gitu. Mau jualan sosis mini kek. Donat gosong, apa aja boleh. Kan Farel mungkin juga jualan, kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu, mungkin Farel juga berjualan gitu di forum-forum gitu. Kita mana tahu ya kan, buat ke mall gitu. Siapa tahu ya, ini kan pertanyaan aja ya. Tapi akhirnya dia diundang ke podcast Dr. Richard. Nah, di sini akan banyak orang membandingkan seperti apakah Derlin ini lebih pantas dari Farel atau apa. Ini dia omongan Dr. Richard dengan Derlin ya. Kamu pikir saya cerdas? Enggak. Saya tuh ranking 10 besar aja nggak kenal. Nah, dia bilang, Dokter Richard, memang kamu pikir saya cerdas, Derlin? Saya aja udah dokter gini, dibohongin sama Boti. Bocah TikTok Farel, udah segede gini, duit saya hilang 40 juta. Ditipu saya. Derlin pikir saya pinter. Waduh, Farel lebih pinter Derlin. Nggak tahu ya. Jadi jangan kecil hati, yang paling penting apa? Apa? Clip on. Dokter Richard, yang paling penting apa? Yang paling penting ditunjuk, dia jawabnya apa yang paling penting? Clip on. Ya bener juga ya. Kalau nggak ada clip on, nggak terdengar nih suara-suara Derlin gitu. Menurut kamu mana yang lebih penting? Sekolah kamu atau TikTok kamu? Ya, sekolah dong. Karena sekolah itu kan tujuan utama. Yakin? Iya. Nah, ini juga menanyakan apa yang lebih penting nih, sekolah apa TikTok kamu? Karena ini pertanyaan ini udah pernah ditanyakan sama si Dr. Richard ke Farel ya. Nah, sini dia tidak mau tertipu 2 kali. Jadi jawab yang paling penting ya sekolah ya, Dok ya. Yang pertama karena belajar, yang kedua kan dia juga nyari duit di sekolah, Dok ya. Sekalian belajar, sekalian nyari duit gitu loh. Jadi bahkan Dimas Ahmad, kalau kalian tahu, itu adalah salah satu tanda kutip dulu sebelumnya adik angkatnya Raffi Ahmad, diangkat ya, dinaikkan derajatnya sama Raffi Ahmad. Itu juga mengatakan bahwa itu tuh yang paling penting gitu. Dia juga sudah bisa membuktikan sama Raffi Ahmad bahwa dia baik, dia bisa memancing dengan pancingan yang diberi Raffi Ahmad gitu. Dan dia juga nggak melupakan jasanya A.A. Raffi ya. Nggak cuma dia, Onyo pun juga kayak gitu. Onyo sekarang lagi banyak banget dielu-elukan ya. Lu lu yang lebih hebat lu. Gara apa? Gara-gara dia bisa membuktikan sama ayah Ruben gitu bahwa dia memang anak yang baik banget, prestasi di sekolah, prestasi di internet. Yang penting prestasi, sama satu prestasi, yang kedua nurut dulu deh gitu. Nurut sama bapaknya, yang kedua baru di prestasinya dibuktikan gitu. Tapi ya mungkin beda perspektif ya. Dr. Richard mengangkat Farel ini, let's go, ngerasa Dr. Richard ini pengen ada penerus gitu. Tapi Farel mungkin melihat Dr. Richard ini sebagai om-om ya gitu. Nggak tahu ya. Let's go nggak tahu ya. Sebelum Dr. Richard ini ada berapa om-om yang udah pernah membantu Farel. Jadi bantuan-bantuan om-omnya sebelumnya itu dirasa sama Farel nih, ini kebanyakan minta nih. Kalau minta bobok bareng boleh, tapi kalau minta bobok bareng sampai curhat di kos, kan Farel pengen terus curhat di kos ya, itu nggak punya teman. Tapi kalau minta saya tanggung jawab sekolah, nurusin perusahaannya, saya capek, saya pengen jadi ibu rumah tangga aja, lebih bisa jadi kayak gitu ya pengennya Farel. Jadi menurut kalian gimana nih tentang Derlin ya? Apakah dia udah pantas untuk menggantikan posisi Farel? Menurut Let's Go itu tergantung ya. Pengen dikuliahin, Dok, saya pengen dikuliahin kalau bisa. Kalau dapat kesempatan kuliah, mungkin kuliah masa atau kuliah bisnis gitu. Dengan membantu, mungkin dokter akan membuka cabang restoran. Nah, Derlin ini bisa menjadi tanda kutip investasi pertama dari segi SDM ya, untuk bisa membangun bisnis di bidang kuliner gitu, bisa jadi ya gitu. Nah, menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini, tentang tanggapan Farel yang ingin kerja di Bali dan dia sudah merekomendasikan tempat kerja yang siapa tahu Farel cocok gitu. Yang bisa saya sampaikan, menurut kalian gimana? Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya. Memiliki tapi tetap sopan.